Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Azza wa Jalla, ahyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada menjelang maghrib hari ini, di waktu yang doa-doa kita ini semakin mustajab. Bapak Ibu sekalian, ada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watus sha'im, doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajabah hatta yuftir, sampai dia berbuka. Jadi subhanallah, makin menjelang buka puasa makin indah kemudian ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apalagi kemudian kita mendahulunya dengan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Agama ini. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia ngerti agama ini. Saya ulang hadisnya ya. Catat baik-baik di benak kita, kenapa penting kajian, kenapa penting majelis ilmu, meskipun gak tiap hari, sesekali nambah ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena ada hadis Rasulullah, Bukhari hadisnya dari Imam Bukhari dari Rasulullah SAW, man yuridillah, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya di bumi ini, di dunia ini, dan di akhirat kelak, yufaqihu fid din, Allah izinkan dia belajar agama sampai dia ngerti agama ini. Jadi orang yang paling tidak dibiarkan atau orang yang paling tidak disukai oleh Allah, ya bahasa sederhananya ya, orang yang paling dijauhkan oleh Allah, orang yang paling mungkin lebih kasar lagi dibenci oleh Allah adalah orang yang dibiarkan bodoh dalam agama. Mohon maaf, karena hadisnya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah beri dia kesempatan, Allah beri dia kemauan untuk belajar agama. Mohon maaf Pak, apapun profesi kita di Ewakofes teman-teman, saya selalu katakan, saya juga basically pengusaha ya. Dakwah ini tugas utama saya dibayar enggak, saya akan datang ceramah ya. Masalah terkenal tidak, itu urusan Allah ya. Instagram itu hanya mediator, YouTube itu hanya mediator untuk menyaingi orang-orang yang mengajak orang pada kesesatan, mengajak orang pada kebodohan, mengajak orang pada kerusakan moral. Maka kita para ustadz juga berikhtiar beli alat mahal-mahal ya. Untuk apa ikhtiar kita? Untuk menyaingi mereka. Alhamdulillah ikhtiar kita tidak percuma, Allah ijabah. 3 tahun YouTube kita 2.500.000 viewersnya teman-teman ya. Sudah menghasilkan, anak-anak sudah bisa beli alat dari hasil AdSense YouTube kita. Instagram kita sudah puluhan ribu followersnya ya. Dan ini semua untuk apa? Untuk menjadikan orang-orang itu sadar agama, supaya banyak orang yang diinginkan kebaikan untuknya. Alhamdulillah banyak anak muda yang hijrah. Pimpinan supporter PSM Makassar yang paling kentara nih, Daeng Uki, kita bisa hijrahkan. Yang tadinya gak pernah sholat, tadinya mabuk, tadinya sering pukul wasit, alhamdulillah sudah mulai sholat. Sekarang lagi bagi-bagi Quran, keliling Sulawesi naik motor gitu, beserta komunitasnya. Nah ini semua kebaikan. Makanya kunci sederhana dalam memahami bagaimana peningkatan kedekatan kita pada Allah. Mungkin Bapak dan Ibu, Pak Ervan mungkin nanya, Mas Andi, terus Pak Ketua, Om Uli, atau siapa saja yang hadir hari ini nanya, Ustadz gimana saya tahu Ustadz? Cara saya tahu agar saya tuh ngerti Allah itu sedang dekat sama saya atau sedang jauh. Di antara tandanya 2 kata para ulama. Satu hadis ini, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah buat dia ngerti agama ini. Arti dari kata ngerti agama ini tidak harus jadi ustadz, enggak. Paling tidak sedikit Anda dengarkan ilmu lalu Anda amalkan. Anda dengarkan kajian lalu Anda amalkan. Step by step. Tidak ada orang yang ngerti secara sempurna agama ini kecuali Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Tapi semakin kita mendekat pada hal yang menambah ilmu kita, semakin kita dekat pada hal yang menambah wawasan agama kita, itu sudah semakin bukti bahwa Anda sedang diinginkan kebaikan oleh Allah. Mari belajar Pak. Kita sama-sama ingin baik. Maka apapun komunitasnya saya selalu welcome. Ayo, kalau diajak kajian, ayo. Iya. Apalagi teman-teman yang memang komunitasnya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ini malah lebih baik. Komunitas Ewakofes, komunitas apa, sepeda, apalah. Saya selalu bismillah, ayo. Itu menjadi tanda bahwa komunitas ini sudah ingin mengarah kepada kebaikan ya. Dan di antara kebaikan yang tadi saya hadis Bukhari tadi, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah izinkan dia belajar agama ini agar dia mengerti agama ini.
Yang kedua, tanda dekat dengan Allah itu selain mengerti agama, yaitu ilmu. Tanda dekat yang kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika diizinkannya kita untuk banyak beramal soleh. Akhirnya dari tadi ya dengar dari pesantren Yatama dan rumah Quran, itu amal soleh. Anda diizinkan beramal soleh saja sudah suatu kenikmatan untuk komunitas ini, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur berarti Anda berada pada komunitas yang benar, komunitas yang satu sama lain saling mendukung untuk sebuah amal soleh. Mungkin semuanya ridha, semuanya ikhlas. Di komunitas lain belum tentu semuanya setuju kalau bantuannya ke anak yatim. Belum tentu semuanya ada ide, ada wawasan, ada gagasan untuk bikin buka puasa, untuk kemudian sama-sama nanti bagi-bagi sembako ke rumah Quran. Belum tentu. Banyak komunitas yang orientasinya money oriented, atau orientasinya hanya untuk kemudian melancarkan bisnis. Banyak, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kemudian satu sama lain mencari keuntungan di satu sama lain. Hindari komunitas-komunitas yang seperti ini, yang mereka mencari kebutuhan di satu sama lainnya. Rasulullah mengatakan, ya Bapak Ibu sekalian, komunitas ini mudah-mudahan berkah bagaimana kata Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan, jika ada seorang hamba Allah rindu bertemu hamba Allah yang lain, dan tidak ada hajat mereka, bukan karena mau, bukan karena ada hajat dunia, bukan karena ada utang yang mau dibayarkan, bukan karena ada bisnis yang mau dilancarkan, tapi mereka saling mencintai karena Allah. Sama-sama orang beriman, saling mencintai karena Allah. Dalam tanda kutip, mereka kadang-kadang saling merindukan lelucon dari satu sama lain, rindu ketika bermajlis dengan satu sama lain, merindukan ketika touring satu sama lain. Ini kata Rasulullah loh, Bapak Ibu sekalian, bukan kata saya. Kata Rasulullah, nanti di akhirat yaghbituhumul anbiya, dicemburui mereka oleh para malaikat. Hingga akhirnya Anda pernah dengar almar'u ma'aman ahad. Rasulullah pernah mengatakan, manusia akan dikumpulkan bersama siapa saja yang dicintainya. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih. Anda mau tahu agama seseorang, Anda mau tahu karakter seseorang, lihat 5 teman dekatnya, kata Rasulullah. Lihat orang-orang dekatnya. Siapa orang-orang dekatnya, itulah karakter orang itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang dekatnya sholat, maka dia akan sholat insya Allah. Tapi kalau orang-orang komunitasnya nggak ada yang sholat, maka nggak akan ada yang sholat, Bapak Ibu sekalian. Maka inilah pentingnya berteman. Kenapa? Di dunia kita berteman, apa Anda kira hanya sampai di dunia? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, akhirat itu kehidupannya seperti kehidupan dunia. Anda akan saling mencari nanti, percaya. Yang masuk surga nyari temannya. Ya Allah, mana teman Vespa saya dulu? Ya Allah, mana teman main bola saya dulu? Ya Allah, mana teman pesantren saya dulu? Almar'u ala dini khalilih. Ingat kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan di akhirat, di surga, sesuai dengan teman-temannya. Nah, indahnya bermajlis ilmu, indahnya berteman dengan orang soleh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian ada yang satu surganya lebih di atas, ada yang lebih di bawah, maka ketika temannya mencari, lihat ya, keutamaan berteman dengan orang baik, keutamaan berteman orang dengan orang soleh. Ketika dia lebih di bawah surganya, lalu dia mencari temannya. Ya Allah, mana teman saya? Kata Allah, ada di bawah. Lalu orang soleh ini mengatakan, ya Allah, rasa-rasanya saya tidak nyaman ketika saya berada di atas yang lebih nikmat dari teman saya. Padahal dulu di dunia saya sama-sama berjuang dengannya. Maka orang ini mengatakan, izinkan saya turun saja ke bawah ya Allah. Apa kata Allah dengan pengasihnya, dengan penyayangnya, dengan semua kelebihannya? Allah mengatakan, tidak usah, aku angkat sekarang saudaramu. Diangkatlah. Sebelumnya keluarga dulu diselesaikan, ayahnya, ibunya, anak-anaknya dikumpulkan dulu. Nanti setelah itu nyari teman-temannya. Makanya kalau udah Pak Ketua udah levelnya sudah pada surga tertinggi, jangan lupa cari saya Mas. Ustadz, mana Ustadz yang dulu ceramah di Novotel? Kok saya nggak ketemu di sini? Ya. Mungkin Allah jawab, ya nggak ada di situ, di atasmu. Ya. Bisa jadi di atasnya, bisa jadi di bawahnya. Kalau di bawahnya saya ikut di surganya. Kalau saya di atas, ikut ke surga saya gitu. Ya. Subhanallah. Nah, yang lebih dahsyat syafaatnya penduduk neraka. Ini yang paling dahsyat. Orang mau masuk neraka dulu karena ada dosanya nih. Tiba-tiba gara-gara dia berteman dengan orang soleh, Allahu Akbar. Ini orang yang tadi mau dicemplungkan ke neraka karena banyaknya orang-orang soleh yang mencarinya. Misal ya, mohon maaf ya, ada na'udzubillah A masuk neraka karena ada dosa. Meskipun kita yakin bahwa semua yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, tapi semua orang akan diselesaikan dulu dosa-dosanya. Misalkan ada di antara na'udzubillah ada A, orang A ini kita semua kenal.
Saya di surga, Mas Andi di surga, Pak Ketua di surga, semua di surga. Tiba-tiba kita cari ini, loh kok kurang satu ya? Mana ya Allah? Saya nyari ini, nyari ini, nyari. Akhirnya Allah bilang apa? Saya tarik engkau dari neraka, lalu saya selamatkan dan saya masukkan kamu ke surga. Meskipun dia di surga terendah. Kenapa? Karena saking banyaknya penduduk surga yang mencarinya. Menjadi bukti apa? Menjadi bukti orang ini orang baik. Meskipun dia punya, bayangkan loh Pak, sampai segitunya Allah mengatur akhirat. Ini semua ada ayat Qur'annya, ini semua ada hadisnya Bapak Ibu sekalian. Semua kita berbicara ini tentang ayat Allah, tentang hadis Rasulullah SAW. Tadi hadisnya, almar'u ma'aman ahab, yauma nahsyurul muttaqina ilal jannati zumara. Hari di mana kami kumpulkan, pernah dengar surah Az-Zumar? Az-Zumar itu berbondong-bondong. Hari di mana kami masukkan ke surga secara berbondong-bondong. Maka ingat ya, komunitas penting. Tetapi komunitas yang mengajak kita zumara, bersama-sama berbondong-bondong. Apa artinya zumar? Berbondong-bondong menuju surga. Tapi sebaliknya, komunitas juga berbahaya. Karena dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya, dan kami akan seret orang-orang yang dengan komunitasnya berbuat maksiat, berbuat dosa. Jadi tinggal pilih komunitas yang mana yang kita akan pilih. Yang mengantarkan berbondong-bondong ke surga, Az-Zumar, atau juga berbondong-bondong ke neraka, Az-Zumar. Masuk surga berbondong-bondong dengan komunitas, atau masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hal yang sederhana sekali adalah kita memilih teman yang baik untuk sama-sama beramal soleh. Dan mari jangan hanya berhenti pada buka puasa, sekali adakan kajian ya. Nomor saya ada di Mas Andi, ada di Om Udli, ya, ada di Pak Ervan, ya. Ada, silahkan dihubungi. Kalau saya lagi kosong ya tentu saya akan isi. Kalau padat mungkin kita akan cocokkan waktunya insyaallah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan komunitas ini selalu diridhai Allah. Niatkan setiap safar kita, kalau naik Vespa, bawalah beras, bawalah apa, singgahlah di anak yatim supaya perjalanannya diridhai oleh Allah, perjalanannya berkah ya. Kalau ada tur kemana, ke Bili-Bili kemana, singgahlah ke pesantren-pesantren supaya itu menjadi saksi di hari kiamat. Ingat, semua perputaran ban nanti sebagaimana setiap langkah kaki Pak. Kalau ke tempat baik, dia akan menjadi pahala dan penggugur dosa. Tapi kalau ke tempat buruk, dia juga akan bersaksi dan akan menyeret kita ke api neraka, waliyadzubillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم بارك لهذه المجموعة وقفز يا الله. اللهم بارك لهذه المجموعة. اللهم اجمعهم على أعمال الصالحات. اللهم اجمعهم على الأعمال الصالحات. اللهم اجمعهم على الأعمال التي ترضى عنها يا الله يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Makasih, jazakumullah khair. Ya, sedikit lagi, 1 menit lagi kalau saya tidak salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Foto dulu sudah. Sudah azan belum? Belum. Ayo foto. Ayo foto.